Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Zaki Darmawan sebagai host pada episode kali ini di Ruang Kosong Spesial Pemilu. Dan sekarang kita sudah kehadiran di tengah-tengah kita salah satu komisioner Bawaslu Kota Jakarta Timur, yaitu sahabat Taufik Hidayatullah selaku Divisi Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau disingkat P2HM. Halo Bang Taufik Hidayatullah, biasa dipanggil sapanya atau Bang? Saya biasa dipanggil sahabat-sahabat itu Toplay. Sahabat Toplay. Berarti kita manggilnya sahabat Toplay aja nih, aman. Sahabat Taufik aja. Sahabat Taufik berarti. Berarti kita sudah bersama sahabat Taufik selaku komisioner Bawaslu Kota Jakarta Timur. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengulik ke pembahasan Bawaslu Kota Jakarta Timur, sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk keynote of speech kepada Ketua PMI Cabang Jakarta Timur, yaitu sahabat Erlangga Abdul Kalam. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tamu, bintang tamu kita pada malam hari yang berbahagia ini, yang pada selalu cerah, mudah-mudahan kesehatannya juga tetap stabil dan terjaga. Amin. Sahabat Taufik Hidayatullah, kita biasa menyebutnya kakak Toplay, ya. Kemudian tidak lupa juga hadir ditemani punggawanya, ya. Mudah-mudahan terima kasih sudah mendampingi. Tidak lupa juga hadir, ini ada garantor, ya, sekaligus mentor juga tiba-tiba hadir. Sahabat Hidayat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tidak lupa juga teman-teman yang hadir di ruangan ini secara offline maupun yang nanti menyaksikan secara online. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat. Tidak lupa menjadi penanggung jawab tentu dari keberlangsungan setiap kegiatan rangkaian podcast edisi Ruang Kosong, edisi spesial pemilu sahabat Fatan Zaki yang malam hari ini sekaligus juga menggarap menjadi host menemani proses kita. Kalau kemarin saya menyampaikan bahwa podcast Ruang Kosong edisi spesial pemilu PCPMI Jakarta Timur hanya diperuntukkan untuk setiap calon anggota legislatif. Sebetulnya sejatinya ruang ini juga menjadi terbuka untuk teman-teman yang punya konsentrasi di bidang kepemiluan. Nah, hari ini kita mengundang untuk kita bisa membahas bersama tentunya mengenai kasuistik yang banyak terjadi, terlebih khusus di Jakarta Timur. Hari ini alhamdulillah sudah hadir sahabat Taufik, ini juga menjadi komisioner di Bawaslu yang kalau dalam pemilu disebutnya penyelenggara. Nah, kita berharap tentu ada pembahasan yang kemudian memberikan output yang baik untuk keberlangsungan proses demokrasi kita, terkhusus ya di Jakarta Timur. Apalagi kalau kita lihat hari ini kan maraknya soal masalah pelanggaran pemilu itu seringkali terjadi. Bahkan lebih krusial dari itu, tidak jarang dari dampak pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh peserta pemilu itu memberikan kontribusi negatif terhadap keberlangsungan masyarakat. Kita mengetahui beberapa hari kemarin banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang kemudian dilakukan oleh peserta pemilu yang akhirnya memberikan dampak negatif tadi terhadap masyarakat. Nah, itulah kenapa kemudian malam hari ini kita mengundang penyelenggara pemilu untuk kemudian juga ikut memberikan solusi yang solutif kira-kira dalam menjawab persoalan demokrasi kita. Kira-kira itu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf tentu apabila dalam kesempatan ini banyak kekurangan yang disajikan. Kira-kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali
Baik, terima kasih Ketua Cabang PMI Jakarta Timur, sahabat Erlangga Abdul Kalam, atas sambutannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus cabang PMI Kota Jakarta Timur dalam hari ini nakodai oleh sahabat Rangga telah memberikan kesempatan kepada saya dalam hal ini untuk berbicara terkait persoalan kepemiluan. Nah, Bang, sebelum kita mulai ya. Jadi saya baca beberapa media, bahkan yang viral itu ada beberapa APK yang disebut pelanggarannya bagi saya sendiri ya, itu fatal banget ya. Nah, apa tanggapan dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Jakarta Timur yang sekarang ini banyak banget pelanggaran pemilu khususnya APK itu, yang ada di tengah jalan trotoar, dan masih banyak APK-APK yang berkeliaran di luar peraturan Bawaslu. Baik. Tentunya memang sebagai penyelenggara pada pemilu tahun 2024 ini, siapa sih yang disebut penyelenggara dalam konteks pemilu? Penyelenggara dalam konteks pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang memang tugasnya itu, wewenangnya itu adalah melakukan segala teknis persiapan mulai dari awal hingga nantinya selesai seluruh tahapan yang ada di pemilu. Kalau tidak salah tahapannya itu 14 tahapan, dan sekarang ini memang sedang berjalan adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye adalah salah satu bagian dari tahapan yang memang dari 14 tahapan tersebut gitu. Ya. Dalam tahapan kampanye ini memang sudah masuk pada posisi tahapan yang boleh melakukan proses kampanye akbar, proses kampanye akbar, kemudian melakukan kampanye di media elektronik kayak gitu. Itu mulai sekitar tanggal 28 November kemarin. Tidak, dalam rapat umum, dalam tahapan kampanye rapat umum, kemudian kampanye di media elektronik, itu di aturan PKPU itu diatur tanggal 21 Februari 21 Januari, mohon maaf, 21 Januari. Nah, sampai nanti pada saat tanggal 10 Februari. Ya, kalau sebelumnya memang tidak diperbolehkan peserta pemilu itu melakukan kegiatan rapat umum kemudian kampanye di media elektronik. Dia tanggal 28 itu yang dimulai tahapan kampanye itu ada tatap muka, kemudian belusukan kayak gitu. Itu dari tanggal 28. Pertemuan terbatas tanggal 28 sampai dengan 10 Februari. Iya, sebelum masuk hari tenang, tahapan hari tenang. 11, 12, 13 memang 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini penyelenggara pemilu yang kedua adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Memang
tugas dan wewenangnya adalah mengawasi, ya, kemudian melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam hal misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU, kayak gitu, yang dilakukan oleh KPU, ya, misalnya dalam hal ini yang sedang berjalan sekarang ini adalah tahapan kampanye. Nah, seluruh kegiatan yang ada pada kampanye ini, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi. Yang pertama, mengawasi yang dilakukan oleh peserta pemilu kampanye yang ada atau yang masuk, ya. Tentunya dalam PKPU 15, seluruh peserta pemilu melakukan kampanye harus membuat pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan kampanyenya. Pemberitahuan ke Bawaslu. Ya, tentunya kalau di PKPU ke kepolisian. Nah, ini misalnya di tingkat kota, Polres, kayak gitu, membuat STTP, lalu tembusannya ke KPU dan Bawaslu. Seperti itu, ya. Sehingga ketika ada pemberitahuan, maka tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan, ya, sesuai dengan surat pemberitahuan tadi, kayak gitu. Lalu yang kedua, tugas yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan pencegahan dalam hal kampanye tadi. Ya, artinya sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, maka kegiatan yang harus atau tugas yang harus dilakukan oleh Bawaslu itu melakukan pencegahan. Apa saja yang harus dilaksanakan, apa saja yang tidak harus dilakukan oleh peserta pemilu, kayak gitu, ya. Dalam hal kita sudah melaksanakan pencegahan, maka tugas kita dalam hal ini sudah melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan tadi, kayak gitu, ya, agar tidak ada kesalahan, ya kan, kemudian temuan atau pelanggaran, ya, dalam hal pelaksanaan kampanye, kayak gitu. Oke Bang, itu kan dari pengawasan dan pencegahan dari kampanye, ya. Nah, tadi pertanyaan saya itu kan kayak pelanggaran sekarang nih, Ya, banyak banner-banner di trotoar, di pohon, ya, betul. bahkan rumah ibadah. Itu Ya. kan pelanggaran yang nggak boleh di Bawaslu atau PKPU. Baik, dalam ketentuan masalah alat peraga kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye ini sudah diatur oleh surat keputusan KPU DKI. Ya, surat keputusan KPU DKI nomor 363. Kayak gitu, ya. Artinya dalam SK KPU Provinsi DKI 363 tadi sudah ditentukan titik-titik untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye, kayak gitu, ya. Dan juga di dalam SK tersebut diatur juga mana yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye. Kalau masalah ada 3, ya. Betul. Sebenarnya yang masuk itu diantaranya salah satunya adalah jembatan penyeberangan, kayak gitu, ada itu, kemudian di jalan protokol, kemudian di jalan layang kalau tidak salah. Itu jatuhnya ini kan fasilitas pemerintah. Fasilitas, nah, artinya bisa jadi itu masuk fasilitas pemerintah, ya, betul. Apalagi misalnya alat peraga kampanye yang memang benar-benar itu tidak diperbolehkan, antara lain adalah memang sama halnya seperti kampanye juga, kayak gitu, di tempat ibadah, kemudian di fasilitas pemerintah, sama di tempat pendidikan, kayak gitu, sama. Artinya di situ juga kampanye juga tidak boleh. Selain alat peraga kampanye yang dipasang, kemudian juga kampanye tidak boleh di tiga tempat tersebut. Ya, tapi dalam PKPU 20 itu ada pengecualian, ya, untuk kampanyenya, ya. Tapi kalau di alat peraganya dipastikan itu tidak boleh di tempat tersebut, kayak gitu, ya. Tapi
tapi ada di di PKPU 20 itu ada pengecualian di tempat pemerintah, misalnya di tempat pendidikan. Nah, di PKPU itu diatur kalau tempat pendidikan di perguruan tinggi itu boleh, kayak gitu. Di perguruan tinggi ya. Kenapa diperbolehkan? Karena memang dia tentunya teman-teman yang ada di perguruan tinggi itu ya, itu dipastikan sudah sebagai pemilih kayak gitu ya. Jadi sudah diperbolehkan untuk memilih. Betul, Itu kayak gitu. diperbolehkan, Pak. Ya, di perguruan tinggi itu di PKPU diatur itu diperbolehkan. Ada pengecualian di tempat pendidikan. Kecuali di SMK, SMP, SD itu nggak boleh. Tapi di perguruan tinggi, tapi ada syaratnya juga dalam diperbolehkan itu ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Misalnya itu dilaksanakan di satu minggu, artinya harus libur, tidak dalam jam belajar. Kemudian juga itu juga atas undangan dari rektor atau kepala kampus. Sama tidak boleh memakai atribut. Betul, iya. Salah satunya juga tidak menggunakan atribut. Dia hanya nantinya menyampaikan saja, kayak gitu. Terkait masalah alat peraga kampanye ini, memang kalau sekarang sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, kayak gitu. Sudah sudah melakukan sosialisasi, kemudian konsolidasi, koordinasi kayak gitu. Akan tetapi memang di sini kalau kita lihat ini permasalahan alat peraga kampanye ini sudah sangat mengkhawatirkan kayak gitu. Iya. Bahkan juga kalau kita lihat viral banyak kejadian yang memang itu menjatuhkan korban kayak begitu. Nah, Bawaslu dalam hal ini dalam melihat kondisi seperti ini sudah melakukan pendekatan kepada peserta pemilu, kemudian juga sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah ya. Dalam hal ini ke wali kota, ke Kesbangpol, juga ke Satpol PP. Seperti itu. Untuk melakukan sama-sama menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai SK 363 tadi. Oke, berarti kan selama ini Bawaslu itu atau tingkat Bawaslu Kecamatan kan seringkali memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang namanya pengawasan partisipatif. Nah, jadi kayak kita sebagai masyarakat itu untuk membantu pengawasan partisipatif itu bagaimana? Apa cuma hanya kita melaporkan ke Bawaslu Kota atau Bawaslu Kecamatan untuk melaporkan tanggapan masyarakat, tapi tindak lanjut itu jarang sekali, Bang. Baik. Ya, jadi memang setiap laporan yang masuk ke Bawaslu, tugas kewajiban Bawaslu adalah menindaklanjuti laporan tersebut, kayak gitu ya. Kalau dalam hal ini di Bawaslu Jakarta Timur, setiap laporan yang masuk itu langsung kita tindak lanjut, kayak gitu. Jadi memang laporan soal APK ini, soal APK ya banyak sih sebenarnya pelanggaran itu, ya. Tapi soal APK ini biasanya yang terjadi misalnya ada case-nya itu terjadi pemasangan di rumah pribadi, kayak gitu. Kemudian pemasangan tadi di tempat fasilitas pemerintah, kayak gitu. Kemudian juga ada lagi case-nya itu adalah di tempat TNI Polri, kayak gitu. Ya. Nah, ketika ada laporan dari masyarakat yang masangnya di depan rumahnya, kayak gitu. Kemudian ada di fasilitas pemerintah, kemudian ada di tempat TNI Polri, maka dengan cepat kita langsung tindak lanjut, kayak gitu. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah melakukan koordinasi kepada LO partai tersebut, kayak gitu, atau LO salah satu caleg dari peserta pemilu, kayak gitu, untuk dalam hal ini menertibkan kayak gitu.
menertibkan. Jadi ketika ada laporan masyarakat, maka kita langsung Tindak. kita langsung tindak lanjut, kayak gitu, tindak lanjut, kayak gitu, ya. Artinya dalam hal ini memang kita bisa mungkin berkoordinasi ke peserta pemilu atau ke LO caleg tersebut. Kalau masalah APK di rumah mah terkecuali dapat izin dari pihak rumahnya. Baik, ya betul. Nah, ini sebelum kita masuk ke PTPS, kan PTPS baru kemarin yang pelantikan ya. Baik. Serentak se Indonesia kalau nggak salah. Siap. Tanggal 21, Tanggal 22. Oke. Nah, pertanyaan itu kayak tugas tupoksi dari PTPS itu kan yang katanya itu ujung tombak dari pesta demokrasi. Nah, apa yang harus teman-teman PTPS lakukan ketika di hari H nanti? Tentunya PTPS ini adalah bagian daripada struktur yang ada di Bawaslu. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, PTPS adalah pengawas TPS yang itu bertugasnya di TPS setiap wilayahnya masing-masing, kayak gitu. Contoh misalnya di Jakarta Timur ada sekitar 8.812 TPS di seluruh Jakarta Timur. Maka pengawas TPS yang kami siapkan adalah sebanyak 8.000 tersebut, kayak gitu. Sekota Jakarta Timur. Sekota Jakarta Timur. Ya, memang Jakarta Timur ini terbesar, kayak gitu. Makanya untuk DPR RI-nya dia 1 dapil dan DPRD-nya itu ada 3 dapil, kayak gitu. Memang kalau tidak salah DPT-nya itu hampir 2 juta ya, kalau nggak salah sekitar itu ya. Nah, sekitar 2 juta. Ya, 2 juta kurang lebih kalau itu. Nah, lalu PTPS ini memang nantinya sebagai ujung tombak pengawasan di TPS, kayak gitu. Ujung tombak pengawasan di TPS. Dia memang dalam undang-undang masa kerjanya itu 1 bulan, 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H, kayak gitu. Tapi dalam pelaksanaannya memang dia mengawasi persiapan, mulai dari persiapan berdirinya TPS, kayak gitu. Ya. Dari pengawalan logistik kan? Betul ya. Salah satunya itu nanti yang ada sebagai tupoksi TPS juga, mengawasi berjalannya logistik, kayak gitu. Berjalannya logistik ke TPS tentunya. Jadi dari kelurahan dan betul dikawal sampai ke TPS masing-masing. Ya. Tentunya mengawasinya itu ya nanti pada hari hanya tanggal 14. Mulai dari awal pembukaan sampai dengan selesainya penghitungan suara, kayak gitu. Ya. Itu kurang lebih berapa lama perhitungan suara biasanya? Ya memang kalau pengalaman atau belajar dari tahun 2019 memang relatif, kayak gitu. Ya, selesainya jam berapa memang relatif. Ada yang selesainya jam 10 sudah selesai. 10 apa nih? Jam 10 malam. Ya, 10 malam sudah selesai. Ada yang jam 12 malam. Ada yang subuh selesai. Ada yang pagi ketemu pagi gitu. Kayak gitu. Ada juga pagi ketemu siang, gitu. Ada juga. Ya, memang relatif, tapi penekanan hari ini teman-teman sahabat-sahabat KPU ya, makanya mereka mendorong KPPS-nya itu ya melakukan simulasi, kayak gitu. Jadi simulasi ini memang realnya itu nantinya mulai dari pemungutan suara sampai penghitungan suara itu selesai jam berapa, kayak gitu. Ya, ada ya. Nanti simulasi. Ada simulasi realnya, benar-benar realnya, kayak gitu. Jadi mulai yang milih ada 250 orang, kayak gitu. Kemudian ada DPTB-nya, kemudian ada DPK-nya. Ya sama nanti persis kayak hari H-nya lah, kayak gitu. Kayak gitu. Itu nanti akan ada dilakukan oleh KPU, teman-teman KPU untuk melakukan simulasi
persis pada pelaksanaan hari hanya. Berarti simulasi PTPS juga ikut juga? Ada, ya betul. Pengawas TPS-nya nanti ada, KPPS-nya ada, saksinya ada, semuanya ada. Kayak gitu. Memang benar-benar cepat dibuat benar-benar real untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Oh, biar mereka juga nggak pada kaget kan? Iya betul. Artinya juga mengukur bagaimana selesainya itu jam berapa kira-kira. Kayak gitu. Perkiraan aja. Perkiraan gitu. aja. Ya. Nggak Simulasi tahu itu dia. dalam rangka melakukan bagaimana semuanya bisa membaca dalam hal ini nanti penghitungan suara itu selesai juga. Kemudian nanti penghitungannya apa dulu kan gitu. Yang pertama apakah nanti PPWP kayak gitu, dilanjut misalnya apa DPD, apa DPR RI, apa DPRD-nya terakhir. Tapi simulasi itu serentak. Nanti enggak serentak. Jadi Atau nanti sesuai eh, kondisi masing-masing. nanti dilakukan kalau nggak salah di tingkat kota. Kayak gitu di tingkat kota. Ini juga nantinya kan mengundang seluruh PPK, kemudian PPS, Panwas, mungkin Panwas Jam kayak gitu, dan nanti mungkin ada juga PKD-nya kayak seperti itu. Jadi memang dibuat simulasi yang benar-benar sesuai nantinya tanggal 14 perkiraan. Ya. Nah, memang PTPS ini adalah ujung tombak Bawaslu untuk mengawasi perjalannya pemungutan dan penghitungan suara. Kayak gitu. Ya, tentunya memang potensi di pemungutan dan penghitungan suara itu banyak sekali kayak gitu ya kan. Makanya kenapa Bawaslu ini membuat PTPS sebagai ujung tombak. Kayak gitu. Nah, saya sempat dengar katanya untuk semua pelaporan dari PTPS itu kan dari Siwaslu ya Bang ya? Dari Siwaslu. Nah, apakah nggak ngambil pembelajaran? Kayaknya sebelum Siwaslu itu ada kalau nggak salah tuh. Ada APK namanya sebelum Siwaslu apa Bang? Yang sempat down gara-gara banyak yang download atau nggak kuat di situ? Ya, ada kan ya? Baik. Untuk di 2019 itu memang sudah juga sama melakukan laporan Siwaslu kayak gitu. Jadi memang begini, perlu dipahamin nantinya saat bertugas pengawas TPS kenapa harus melakukan laporan di Siwaslu tadi. Tentunya dia juga melakukan atau membuat laporan nantinya POM A kayak gitu. POM A tetap nanti PTPS ini melakukan laporan hasil pengawasannya di TPS tersebut seperti itu. Jadi Siwaslu ini adalah dia sistem laporan online lah kayak gitu. Ya, intinya untuk membackup laporan yang memang real di istilahnya laporan yang memang dibuat secara manual kayak gitu. Ya tadi membuat POM A kayak gitu ya. Oh, berarti POM A itu untuk pengganti dari Siwaslu ketika ini nggak tahu ya kejadian atau enggak, ketika error tiba-tiba, karena kan satu Indonesia pasti pada pakai Siwaslu nih buat laporan. Kalau tiba-tiba itu error bakal pakai POM A. Baik. Jadi memang ada dua nantinya. Jadi dia PTPS melakukan pelaporan secara manual ya tadi yang membuat POM A kayak gitu, LHP-nya laporan hasil pengawasannya, juga melakukan pelaporan melalui Siwaslu tadi kayak gitu. Nah memang Siwaslu yang kita nanti akan akan laksanakan pada hari H itu ya, tentunya hampir tidak jauh dengan laporan yang manualnya tadi kayak gitu ya. Tapi nantinya ada penginputan misalnya hasil dari penghitungan suaranya kayak gitu. Misalnya PPWP ini dari mulai 01 sampai 03, kemudian DPD-nya, kemudian DPR RI-nya, dan DPRD-nya kayak gitu. Iya betul. Ya,
untuk Siwaslu memang ini bagian sebenarnya untuk membackup lah dari data-data yang ada nantinya dikasih pada saat selesainya pemungutan suara. Nanti kan PTPS itu mendapat salinan C hasil. Ya, C1. ya, kalau dulu namanya C1, kalau sekarang C hasil ya. C hasil itu nanti diberikan kepada PTPS kayak gitu. Mulai dari PPWP, kemudian DPD, DPR RI, dan DPRD. Nah, untuk membackup ketika nantinya ini apa namanya, misalnya hilang atau apa, nah itu nanti di Siwaslu sudah terbackup di situ intinya kayak gitu. Oh, berarti ketika PTPS ini dikasih atau mendapatkan C hasil dari PPS dari atau KPPS, dari KPPS ya, itu untuk Siwaslu itu membackup takut betul. yang dari PTPS itu hilang. Betul, kayak gitu. Jadi ada data yang memang tersimpan di Siwaslu. Kayak gitu. Dia sama. Siwaslu ini nantinya pelaporannya yaitu namanya C hasil plano. Nah, itu nanti dipoto sama PTPS. Kemudian nanti apa namanya? Itu nanti akan dikirim melalui Siwaslu tadi. Seperti itu. Untuk partisipatif tidak hilangnya kertas itu aja. Berarti ada pegangan. Kalau pegangan itu hilang, kita udah ada dari foto. Betul. Siap. Nah, tapi kira-kira bakal ada kendala error kan? Karena itu satu Indonesia yang pakai lo. Ya, kalau kendalanya pasti ada. Ya, tapi mudah-mudahan bisa dan sudah antisipasi jauh-jauh hari kayak gitu. Oh, udah aman pasti. Betul, ya. Memang kalau di hari H itu misalnya ada kendala, ya pastinya ada. Tapi sistemnya ini sudah bisa membackup ya, artinya walaupun nanti dia misalnya error atau pending, nah itu dia tersimpan secara otomatis kayak gitu. Nanti kalau ketika itu sudah selesai, maka dia akan kekirim secara otomatis. Oke, ini terakhir ya Bang ya. Baik. Kan kita juga dari Bawaslu itu kan punya namanya pemantau pemilu. Kalau nggak salah ada 20-an ya pemantau pemilu ya dari Bawaslu. Siap. Nah, apakah pemantau pemilu ini boleh melihat kotak suara? Baik. Jadi nanti pemantau pemilu ini dia tidak memiliki membahasakannya itu kewajiban. Dia hanya bisa memberikan masukan saja, tapi tidak bisa mengeksekusi kayak gitu ya. Kalau pemantau ini, ya dia adanya di luar, tidak ada di dalam. Di dalam ruangan perhitungan suara? Enggak, dia nggak boleh. Dia harus ada di luar area TPS. Kalau pemantau itu tidak boleh ada di dalam TPS, tidak. Pemantau itu di luar. Yang ada di dalam TPS itu KPPS, PTPS, dan saksi. Hanya itu saja. Nah, kalau untuk pemantau dia adanya di luar kayak gitu. Dia hanya mengamati saja, mengamati berjalannya pemungutan suara kayak gitu. Berarti itu ada kode. Dia tidak bisa dia memberikan rekomendasi, bisa memberikan, tapi dia tidak bisa mengeksekusi. Ada kode etik itu? Ya, betul. Karena memang di undang-undang juga begitu. Itu. Ya. Dia nantinya tidak di dalam TPS. Maka ketika dia melihat kotak suara itu nggak bisa. Dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Kayak gitu. Karena kan saya juga pernah menjadi bagian daripada pemantau lah kan gitu. Saya juga pernah memantau pada saat pilkada di daerah Depok kayak gitu ya. Kemudian di DKI Jakarta kalau tidak salah 2007 kalau nggak salah. 2007 lama juga. 2012 pilkada di DKI Jakarta itu kita sempat mantau. Jadi kita hanya mengamati dari luar saja. Ya contoh misalnya apakah memang benar di TPS mulai jam 7 kayak gitu. Ya.
Itu yang kita apa namanya pantau. Apakah memang ada apa namanya upacara persiapan apa namanya pemungutan suara kayak gitu. Apakah memang selesainya ini ditutupnya ini TPS jam 1. Itu saja yang kita pantau. Kayak Berarti gitu. selama dia mantau itu nggak punya laporan apa-apa? Nggak ada. Dia nantinya laporannya ya ke ininya saja, ke ketuanya kayak gitu. Oh, laporan ke ketua TPS sekian aman. Iya daerah betul. sekian Iya aman. nanti kan dia ada pemantauannya kayak gitu. Itu dari mana? Dari ketuanya? Dari ketuanya, dari misalnya nih contoh teman-teman PMII ini kan bagian daripada pemantau pemilu. Nah, Betul. nanti ada apa namanya ada pemantauan kayak gitu. Nanti apa saja di situ yang harus dilihat ya di TPS, di checklist ya kan gitu saja. Kayak begitu. Ada beberapa poin yang memang nantinya jadi bahan pemantauan dari masing-masing. Berarti cukup sampai ke ketua NGO tadi. pemantau aja. Iya, betul. Dari ketua pemantau bakal disetor lagi nggak ke Bawaslu? Tidak. Cukup sampai situ aja. Iya, yang kalau memang nantinya ada masukan ya itu bagian daripada nantinya ya, nantinya. Bisa saja menjadi tadi rekomendasi kepada kita kayak gitu. Dia hanya bisa merekomendasi dari hasil. Baik, sebelum kita tutup, bagaimana tanggapan atau pesan abang deh untuk para teman-teman yang nonton di channel kita hari ini? Baik, pesan kami dari Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk seluruh sahabat-sahabat ya, tentunya kami dalam bekerja ini mempunyai keterbatasan personil ya kayak gitu. Misalnya di kecamatan kami memiliki 3 panwascam, kemudian di kelurahan kita hanya ada 1 personil PKD. Tentunya memang harapan kami dari Bawaslu Kota Jakarta Timur, peran daripada sahabat-sahabat ya, pemuda-pemuda di Jakarta Timur ya, seluruh apa namanya OKP ya, kemudian ormas-ormas, kita bahu-membahu untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini dengan melakukan pengawasan partisipatif. Tentunya pengawasan partisipatif ini Bapak Ibu sahabat-sahabat melakukan sama-sama mengawasi seperti halnya apa namanya tugas Bawaslu kayak gitu. Dalam hal misalnya tahapan kampanye ini, misalnya dalam apa namanya melakukan tahapan apa namanya pengawasan partisipatif ya. Ini sahabat-sahabat bisa misalnya kalau misal ada pelanggaran langsung ya melaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Timur kayak gitu. Ya, dalam rangka mensukseskan pemilu ini tentunya kami mengharapkan partisipasi daripada sahabat-sahabat semuanya. Oke, baik, terima kasih Bang Toplay. Baik. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, mari kita menjadi bagian partisipasi Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun ini 2024. Mungkin saya Fatan Zaki Darmawan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.